Kita lanjut ke terkaitan tentang pendidikan dan generasi muda nih. Sebagai seorang pemimpin, apa sih Bu potensi Kabupaten Sinjai yang perlu dikembangkan sehingga bisa memajukan daerah ini? Ya. Kalau Sinjai ini dibutuhkan beberapa sumber daya manusia, ya sekarang masih fokus di bidang pertanian, karena yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah Sinjai itu masih di sektor pertanian. Sehingga saya berharap ya sumber daya manusia di pertanian itu perlu dikelola dengan baik, SDM-nya harus ditingkatkan sehingga bagaimana pertanian kita ini bisa unggul ke depan. Misalnya dari bibit-bibit unggul, dari bagaimana pendapatan petani dari yang sekarang masih kurang bisa mindset berpikirnya harus nilai ekonominya harus tinggi sehingga bisa meningkatkan nilai pendapatan. Sekarang kita bisa mengarah ke sektor perikanan. Kebetulan ada 2 kecamatan ya penyumbang besar dari sektor pertanian, itu Sinjai Timur, Sinjai Utara. Saya berharap ini juga masih pengelolaannya harus lebih ditingkatkan, terutama sumber daya manusia, sehingga insya Allah bagaimana sektor perikanan bisa menjadi sektor penyumbang terbesar pendapatan juga di Kabupaten Sinjai. Termasuk sektor pariwisata, sampai hari ini pariwisata kita masih belum ada investor, sehingga saya berharap kalau ini dikelola dengan baik, menghadirkan investor-investor dari luar, sehingga insya Allah dengan cepat bisa lebih berkembang, lebih bagus, dan sektor pendapatan juga bisa lebih ditingkatkan. Masih banyak lagi sumber daya manusia yang perlu kita perbaiki di Kabupaten Sinjai, sehingga insya Allah dari potensi-potensi yang ada, sumber daya alam yang harus dikelola dengan baik, insya Allah bisa meningkatkan nilai pendapatan kita. Seperti yang Ibu bilang tadi, di situ kunci utamanya kalau yang saya dengar dari sumber daya manusianya ya Bu. Nah, tapi kalau kita lihat dari dunia luar, banyak anak-anak usia pelajar nih Bu, yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Sehingga banyak anak-anak yang lebih memilih bekerja. Nah, bagaimana tanggapan Ibu soal fenomena ini dan apakah ada solusinya Bu? Saya berharap anak-anak kita ke depan ini harus SDM-nya harus perbaiki, sehingga kalau ada umur masih sekolah tiba-tiba kerja, ya mungkin kita selaku pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dan beberapa sektor yang misalnya bisa membantu, kita harus lihat apa sebabnya, ya kita mencari solusi kenapa bisa anak-anak sekolah berhenti, ya mungkin kita kasih solusi, dan solusi ke depan saya berharap terutama dengan beasiswa, ya bagaimana beasiswa yang ada di Kabupaten Sinjai ini supaya bisa tetap ada dan lebih ditingkatkan, sehingga SDM yang ada baik dari anak-anak yang putus sekolah supaya bisa diminimalisir. Ada mungkin tim yang dibentuk oleh pihak pemerintah dari Dinas Pendidikan untuk bagaimana melihat ini agar anak-anak sekolah di Kabupaten Sinjai yang putus sekolah bisa diminimalisir, kalau bisa zero, ya. Dan mengenai biaya beasiswa ini, saya berharap agar tetap ada dan kalau bisa lebih ditingkatkan, karena ternyata sumber daya manusia yang saat ini masih yang mendominasi tingkat pertama yang kita butuhkan, ya. Sehingga kalau ini SDM-nya sudah bagus, saya pikir untuk ke depan ini Sinjai pasti persoalan pendidikan akan lebih baik, persoalan kesejahteraan akan lebih baik. Kalau SDM yang harus kita utamakan, tentu ke depan kita tidak susah mencari bagaimana meningkatkan pendapatan, meningkatkan potensi daerah, bagaimana melihat daerah ke depan ini bisa lebih maju lagi, terutama dari SDM-nya. Jadi kalau saya sih berpikir ini penting sekali pendidikan. Jadi SDM dulu yang harus ditamakan sehingga alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, betul sekali tentang SDM. Kita tidak bisa luput lari dari fakta bahwa SDM di Indonesia itu masih sangat rendah. Oke, lanjut Ibu, soal perkembangan teknologi. Nah,
perkembangan teknologi ini kan sudah mempengaruhi perilaku anak muda. Nah, bagaimana Ibu memandang kemajuan teknologi terhadap generasi muda? Ya, itu dampak negatif dan positif ada. Ya, Pasti, Bu. ya. Kalau saya berpikir ya harus kita kelola dengan baik. Kalau manfaatnya untuk ke arah yang positif, tentu bagaimana mengelola dengan baik ini kecil. Sehingga saya berharap ya lagi-lagi peran pendidik dan orang tua untuk bagaimana mendampingi anak-anak, karena ini gadget tidak bisa dilepas. Ya. Dan ini memang kalau saya melihat ini suatu kebutuhan, tinggal kita bagaimana mengelola dengan baik. Sehingga perlu SDM, para pendamping, para guru, para orang tua, para pihak yang luar, untuk bagaimana bisa mendampingi anak-anak kita ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang positif. Baik, Bu. Terima kasih atas pendapatnya. Lanjut lagi, Bu. Saya, Bu, sebagai pribadi, sebagai pelajar yang masih buta terhadap capaian saya nanti, apa yang saya cita-citakan nanti, masih banyak keraguan, Bu. Karena yang saya lihat, contohnya, Bu ya, banyak kelulusan guru, tapi mereka tidak jadi guru. Kelulusan hukum malah jadi sales, Bu. Nah, gimana tuh, Bu, memandang pendidikan yang tidak sinkron dengan capaian dan cita-cita mereka, Bu? Ya, saya berpikirnya, saya juga dari jurusan pertanian masuk dunia politik. Ya, intinya bagaimana anak-anak kita ini memperbaiki dulu dasarnya. Ya, jadi dasar yang harus kuat, fondasi ilmu, agama, dan apalagi teknologi sekarang itu yang harus kuat. Jadi untuk mencapai cita-cita itu kalau dasarnya kuat itu bisa. Jadi apapun apa yang kita lakukan sekarang, mungkin semua seperti itu. Saya juga seperti dulu. Tapi intinya adalah perkuat dulu agama tak, perkuat sumber daya tak, rajin belajar, itu dulu intinya. Mengisi dulu, mengisi. Karena kapan tidak kuat dasarnya, ya anak-anak yang apa yang diragukan itu pasti terjadi. Tapi kalau optimis menghadapi cita-cita masa depan yang bagus, itu harus diisi dengan SDM, harus diisi dengan ilmu. Ya, terutama sekarang saya lihat anak-anak manajemen waktunya yang kurang. Ya. Yang kalau, susah di sini sekarang optimisnya, Bu, anak muda. Ya, kalau optimisnya itu selalu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti misalnya OSIS dan lain-lain seperti kalian lakukan ini, itu suatu kegiatan yang luar biasa, bisa berdampak ke masa depan kita. Jadi kalau dari sekarang dasarnya anak-anak yang memang kuat, yang sering mengikuti kegiatan, terus rajin belajar, terus selalu memotivasi diri untuk selalu punya masa depan, punya cita-cita yang baik, tentu selalu ingin bagaimana belajar yang baik, bagaimana salat yang baik, bagaimana ibadah yang baik. Itu yang harus dulu ditamakan. Karena kalau ini terisi dari sekarang, dari dasarnya bagus, insya Allah pada saat masuk di perguruan tinggi itu sudah tidak diragukan. Ya, kita tinggal memilih jurusan apa yang kita mau pilih. Ya, jadi sudah ada mindset berpikir kita, oh saya arahnya ke sini karena dasar saya seperti ini. Akan dengan sendirinya itu, karena kita sudah berilmu, punya dasar yang bagus, akan mengantarkan kita punya cita-cita masa depan yang bagus. Jadi jangan kita ragu, semua yang apa yang kita ragukan itu insya Allah bisa kita raih. Kalau kita selalu latih diri, motivasi diri kita, dasarnya bagus, mengatur waktunya bagus, insya Allah punya masa depan yang cerah. Kalau itu sudah tertanam dari sekarang, anak-anakku punya dasar yang bagus, salatnya bagus, tidak pernah disuruh-suruh salat, mengajinya bagus, ada permasalahan, larinya ke Al-Quran, ada hal-hal yang negatif larinya ke Al-Quran, pergaulannya juga harus dibatasi. Apalagi sekarang ini luar biasa, tantangan besar. Ya, jadi seperti pergaulan antara perempuan dan laki-laki, yaitu itu tidak boleh, harus ada sekat, harus ada pembatas. Ya. Karena kalau terlanjur anak-anakku sekalian, ya, terus perempuan bergaulnya bebas, ya, pasti apa yang terjadi, harapan orang tua tentu mengirim anak-anaknya kuliah, apa yang terjadi di luar sana itu tidak bisa dibendung lagi, ya, tidak bisa dikendalikan lagi. Jadi perkuat kita sarta, terutama ibadah tak, ya, ibadah dulu, perkuat ilmu agamanya, dan ilmu, kalau kuat ilmu agama tak, ilmu apapun bisa kita.
capai. Ya, jadi kalau ilmu agama tak bagus, dasar tak bagus, rajin belajar, selalu memotivasi diri untuk bagaimana saya bisa menjadi cerdas, selalu berdoa supaya harapan orang tua untuk tidak dipermalukan, harapan orang tua untuk lebih cerdas, harapan orang tua untuk lebih bagus masa depan itu bisa kita capai. Ya. Jadi saya memang sudah terlatih dari sejak dini, sudah mandiri, dan berapapun dulu saya teringat sekali orang tua mengirimkan pada saat itu uang hanya 100.000 dengan 3 orang. Tentu saya harus berpikir mungkin ini tidak cukup, tapi saya tidak pernah mengatakan sama orang tua saya bahwa tidak cukup. Tapi saya termotivasi bagaimana cara mencukupi. Jadi sambil kuliah, saya bisnis, menjual kue dan lain-lain. Alhamdulillah bisa membantu kami bersaudara untuk ada pembeli susu, pembeli makanan, dan alhamdulillah itu karena kita sabar menghadapi kenyataan dan harus kita bangkit bahwa semua ada solusinya. Dan kita tidak boleh selalu merepotkan orang tua, dan alhamdulillah pasti ada jalan solusi yang diberikan oleh Allah SWT. Dan alhamdulillah itu yang saya jalani. Alhamdulillah kami selesai, dan saya tidak pernah mengatakan bahwa uang yang Bapak kirimkan itu tidak cukup, karena saya melihat bahwa orang tua saya dulu hanya seorang kepala desa pada saat saya kuliah, dan pada saat itu orang tua kami tidak ada gaji. Ya, jadi alhamdulillah karena ada hasil pertanian, ada kebun, itulah yang kirim sedikit-sedikit, alhamdulillah banyaknya bisa sarjana. Alhamdulillah. Bu, salut sekali saya rasanya mendengar perjuangan Ibu. Ternyata berat sampai di titik ini. Lanjut Bu, sebagai seorang pelajar, pastinya tentunya banyak yang bercita-cita ingin menjadi pemimpin, apalagi seorang perempuan nih Bu. Apa ada kiat-kiat Ibu? Ya. Alhamdulillah semenjak saya diberikan kepercayaan menjadi anggota DPRD Sinjai, Suatu Bupati, alhamdulillah sekarang pimpinan Ketua Golkar Kabupaten Sinjai, justru saya memberi ruang pada perempuan yang ada di Sinjai agar bisa masuk dunia politik, bisa menjadi pemimpin. Artinya perempuan itu harus bisa memasuki dunia politik dengan cara masuk dulu di partai. Ya. Kalau mau menjadi di dunia politik, mau menjadi legislator, bupati atau bupati harus masuk dulu partai. Dan alhamdulillah karena saya selaku ketua Golkar, tentu saya harus masukkan. Jadi saya masukkan 30% di organisasi, di struktur organisasi, 30% caleg, dan alhamdulillah khusus Golkar di Kabupaten Sinjai yang terpilih ada 50% perempuan, 50% laki-laki. Alhamdulillah. Alhamdulillah satu-satunya partai yang ada di Kabupaten Sinjai, alhamdulillah mampu menempatkan perempuan 50%, laki-laki 50%. Artinya dengan perkembangan yang ada sekarang mengharuskan perempuan harus ada tampil di dunia politik, karena perempuan itu dibutuhkan oleh rakyat, oleh masyarakat, dan memberikan peran yang tentu berbeda dengan peran yang laki-laki perankan. Sehingga saya berharap ke depan ini memang harus banyak masuk di dunia politik, karena jumlah pemilih perempuan lebih besar dari jumlah pemilih laki-laki, tapi terjadi ketimpangan. Justru perempuan jarang, ini mundur lagi sekarang, karena hanya beberapa perempuan yang dulunya sudah 8, sekarang kalau tidak salah tinggal 5. Dan saya berharap memotivasi anak-anak khusus perempuan untuk masuk dulu di partai, masuk dulu di struktur, pelajar, dan kalau sudah masuk insya Allah kita sudah punya sumber daya manusia ke depan untuk bagaimana mencalonkan menjadi seorang legislator. Karena ke depan ini semakin butuhkan perempuan untuk masuk di dunia politik. Terima kasih banyak Bu atas pengalamannya ini. Semoga bermanfaat bagi semua penonton, apalagi terkhusus yang ingin menjadi seorang pemimpin juga. Bu, ini pesan terakhir. Kemarin Bu sempat ada yang bocorkan info juga, kalau ternyata hari ini podcast yang diundang itu bintang tamunya Ibu. Nah, banyak dari masyarakat Bu yang menyampaikan rasa syukur dan terima kasih sekali Bu, dan mereka berharap Ibu bisa menjadi lebih lagi.
Dan mereka juga sangat berharap jika nanti pangkat ibu lebih naik lagi nih Bu, sosialisasinya kepada masyarakat tidak putus. Ya. Insyaallah mohon doanya seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai, buat anak-anakku semua, terus Usman 1. Insyaallah mudah-mudahan ke depan saya bercita-cita ingin lebih dari yang sekarang. Mudah-mudahan Tuhan mewujudkan, dan insyaallah pengabdian lebih besar lagi. Dan insyaallah kalau Tuhan sudah memberikan peluang ini tidak selamanya ada, sehingga saya harus memanfaatkan sebaik mungkin. Insyaallah peluang ini saya harus memanfaatkan untuk bisa lebih dari yang sekarang, dan insyaallah semakin besar dan semakin bermanfaat. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya. Bisa temani saya closingan dulu Bu untuk podcast ini. Oke Sobat Mansa, cukup sampai sini dulu ya episode kita hari ini. Nantikan terus episode-episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.